Oke ya, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang berikan pada kita masih diberikan kesehatan. Oke ya, hari ini mungkin untuk perkuliahan pertama, jadi di geometri analitika ruang untuk kelas C. Jadi ini kelasnya ternyata dibagi menjadi beberapa kelas ya. Tapi sebenarnya ada satu keuntungan kalau kelasnya itu tidak terlalu gemuk ya. Karena kalau kelasnya gemuk itu kita juga nggak bisa efektif. Sehingga mungkin mudah-mudahan nanti kondisinya bisa lebih efektif untuk perkuliahan ini. Oke, sebelumnya mungkin kalau saudara di sini untuk di kelas C, jadi ini untuk pertama mungkin saya sampaikan kaitannya dengan pengantar. Kemudian nanti mungkin kita masuk materi, tapi tidak banyak, mungkin untuk awalan saja, sehingga nanti untuk minggu depan kita bisa sampaikan secara utuh ya. Tapi karena bentuknya daring, berarti kan artinya di sini kita juga mungkin barangkali kan ketika untuk porsi tatap muka, Zoom, itu kadang-kadang kan memang tidak bisa terlalu lama ya. Mungkin barangkali kalau bisa sih full, tapi kadang-kadang kan kondisi tertentu ya, kadang-kadang kan pengaruhnya pada kuota juga, sehingga kadang kalau terlalu lama ya kuotanya harus siap ya, saudara harus siap kuota, jadi seperti itu. Mungkin itu, tapi mungkin barangkali nanti untuk penugasan juga barangkali lebih efektif ketika memang saudara bisa terlibat aktif di dalam perkuliahan. Ini mungkin kaitannya dengan geometri analitika ruang. Jadi apa ya? Materinya sebenarnya kan materi kelanjutan. Jadi kalau kita lihat dari deskripsinya itu memang di sini memberikan uraian terkait dengan di sini kan analitika tapi di dimensi 3. Ya, sehingga nanti di awal kita bicara tentang sistem koordinat. Kalau di keruangan berarti dimensi 3. Sehingga kalau dulu di kalkulus kita bicara tentang sistem koordinat. Jadi ketika kita menggunakan beberapa bentuk. Jadi ketika di dimensi 2 itu ada kartesius, kemudian sistem koordinat polar. Kemudian di kalkulus ya, jadi artinya kan ketika kita menggunakan satu bentuk bola, tabung dan seterusnya, itu kadang-kadang lebih dekat pada bentuk koordinat polar ya. Jadi orientasinya di situ. Nah, kemudian kita membawa dari dimensi 2 ke dimensi 3. Berarti artinya apa yang kita bicarakan di geometri analitika datar. Jadi nanti kita tetap bicarakan di geometri analitika ruang. Jadi kalau garis itu tetap garis. Kemudian khusus yang tidak ada di sana yaitu bidang. Mungkin kita bicarakan di sini adalah bidang datar. Yang kita bicarakan bersama adalah bidang datar. Nah, kemudian nanti lingkaran, maka di sini berubah menjadi bola. Ya, jadi lingkaran yang diputar. Kemudian bidang kerucut, jadi nanti sebenarnya di dalamnya itu ada bidang kerucut dan bidang silinder itu adalah tempat kedudukan. Ya, jadi tempat kedudukan, termasuk nanti di dalamnya adalah ada bidang atur ya, bidang atur. Nah, kemudian kalau kita bicara elip, maka saya ada elipsoida. Kalau dulu bicara parabola, maka ada parabolida. Ada hiperbola, ada hiperbolida. Nah, termasuk di situ adalah mungkin bentuk umum derajat 2. Jadi ini yang kita lakukan ini, itu nanti orientasinya kan dalam bentuk keruangan. Kalau awal ini bidang datar, sudah kalau mulai bola, kemudian kerucut, silinder, elipsoida ini kan sudah mulai menggunakan bidang lengkung. Ya, jadi bidang lengkung. Nah, itu mungkin deskripsinya. Kalau di
buatkan dalam ini distribusinya, mungkin kita kelompokkan nanti menjadi paling tidak 2 ini. Jadi ada bidang datar. Jadi kalau di pengantar itu berarti nanti isinya adalah pengenalan sistem koordinat, kemudian hal-hal yang mungkin barangkali menjadi fondasi yang kita bawa untuk di materi berikutnya itu kita sampaikan di situ, termasuk nanti kita bicara ini apa itu perbandingan, jadi perbandingan jarak dan seterusnya. Nah, ini yang kita bicarakan, jadi ada bidang datar. Nah, nanti bicara kaitannya dengan mesti kalau analitika itu yang utama adalah persamaannya. Nah, jadi kalau kita bicara di analitik, maka sebenarnya kan mesti lebih dekat dengan ini, apa itu aljabar ya. Bentuknya mesti bidang, maka persamaannya apa. Nah, kemudian nanti ketika bidang, mungkin barangkali kan bidang yang satu dan bidang yang lain yang membedakan apa. Nah, mungkin arahnya. Nah, sehingga nanti mungkin arah bidang ya, atau kalau kita kenal nanti kita juga bicara terkait dengan mungkin bilangan arah kalau dinyatakan dalam bilangan real. Kemudian garis lurus ini sama, cuma nanti kan kalau garis lurus di dimensi 2 itu kan dia diletakkan pada bidang datar. Jadi yang kita kenal adalah kemiringannya ke kanan atau ke kiri, ke kanan positif, ke kiri berarti negatif ya. Tegak lurus atau sejajar sumbu Y tidak memiliki kemiringan. Nah, itu kan bentuknya seperti itu. Nah, kemudian yang kita bicarakan juga sama. Persamaan. Ya. Kalau misalkan nanti juga konstruksi garis, berarti kita bisa menentukan garis dengan persyaratan tertentu, hubungan dua garis, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti berikutnya adalah masuk di ini. Sebenarnya awalnya adalah sebelum ini kan kita ini sudah masuk dulu sebenarnya. Cuma di sini karena bentuknya khusus, maka sebenarnya kita bahas bola. Bola itu kan tempat kedudukan. Berarti nanti persamaan bola, kemudian bidang singgung bola, ya, kemudian hubungan dua bola itu juga jadi artinya kaitannya dengan perpotongan dua bola itu kan adopsi dari perpotongan dua lingkaran. Jadi kita bawa ke situ. Kemudian kalau kita bicara kuasa titik pada lingkaran, ya kita bisa bicara kuasa titik pada bola dan seterusnya. Nah, kemudian nanti tempat kedudukan ini yang kita bahas tadi mungkin kaitannya dengan bidang kerucut, bidang silinder, bidang kerucut, bidang silinder, bidang atur, ya, ini masuk di sini. Kemudian bidang derajat 2, itu mungkin kita awali dengan elipsoida, kemudian ada parabolida dan hiperbolida. Sebenarnya bahasan ini kan kembalinya hampir sama. Kemudian sebenarnya ada lanjutan lagi yaitu bentuk umum derajat 2. Jadi kalau bentuk umum derajat 2, maka di dalam menentukan misalkan titik pusat, sumbu simetri, kita memanfaatkan geometri diferensial, jadi menggunakan turunan. Ya, tapi mungkin itu kita tidak sampaikan di sini, sehingga kita mungkin terbatas pada bagian ini saja. Sudah cukup kalau itu 2 SKS. Kemudian ini kita kelompokkan nanti KKD 1, ini KKD 2. Jadi lebih tegasnya di situ. Nah, berikutnya mungkin terkait dengan perkuliahan. Kalau perkuliahan sebenarnya sama di sini ya. Jadi artinya di situ kita masih menentukan untuk kehadiran mahasiswa itu memang diharapkan adalah 75%, ya, berarti ditunjukkan dengan presensi itu, atau mungkin presensi bisa pada saat di OJW atau mungkin di ini Vicon ya, saat Vicon seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau sistem perkuliahan itu ini apa ya, sedikit ada
ada perubahan mungkin di dalam sistem penilaian yang diharapkan dari universitas atau LPPMP. Ya. Artinya ada beberapa komponen yang sebenarnya perlu dilibatkan di dalam satu proses, ya, dalam satu proses penilaian, sehingga penilaian itu lebih cenderung pada penilaian proses dan kinerja, ya, sehingga nanti tidak menggunakan otomatis penilaian akhir. Nah, ketika kalau kita masih mengikuti penilaian kinerja, berarti kan artinya aktivitas selama proses, keterlibatan selama proses itu kan memang diharapkan diperhatikan. Jadi artinya kalau misalkan sekarang di sekolah itu kan menekankan pada misalkan pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi otomatis penilaian itu dilakukan misalkan dengan menggunakan assessment for learning, ya. Jadi artinya tidak hanya menggunakan satu penilaian akhir, tapi penilaian proses. Berarti kan aktivitas selama mengikuti itu diperhatikan, ya, dan itu mungkin barangkali dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu harapannya gitu. Maka kalau ini presentasinya belum fix, ini nunggu nanti ada rapat prodi. Cuma ini reng-rengan aja di situ. Mungkin kalau penilaian itu akan meliputi minimal 3 hal. 3 hal itu adalah partisipatif, kemudian di situ adalah tugas proyek, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ujian. Ujian bisa diwujudkan dalam bentuk tugas juga, kuis, atau ujian tengah semester, ya. Jadi bentuknya itu. Kalau dulu kan kita fokusnya di ini, ya. Nah, itu mungkin nanti kita sampaikan, termasuk ini untuk yang di Spada saya belum memberikan ini, ya, apa itu kelas dan passwordnya. Mungkin nanti kita sampaikan di minggu ini atau mungkin sebelum pertemuan besok minggu depan. Ya. Kemudian nanti kan kalau kita menggunakan partisipasi atau partisipatif mahasiswa dalam perkuliahan, ya otomatis kalau dokumen yang kita dapatkan mungkin barangkali bisa diaktifkan di Spadanya. Kalau secara langsung itu kan kalau tidak menggunakan satu alat khusus maka lupa juga. Oke, itu ya. Mungkin ini nanti ada sedikit kalau perubahan mungkin, tapi intinya gambarannya seperti ini. Kalau penilaian ya sama sih, ini masih utuh, ya. Ini kelompok ini sama kelompok ini, ya diharapkan Anda memilih pada kelompok ini, ya. Jadi artinya pada bagian yang sini ini nggak usah dipilih. Kemudian remedi itu kalau di peraturan rektor itu adalah kurang dari 60, ya. Tapi mungkin barangkali nanti lihat kondisi, sehingga nanti mungkin bisa disepakati kalau kurang 70. Kalau misalkan menginginkan, karena ini kadang kalau pesertanya 40, koreksinya ini kadang-kadang kan keterbatasan juga, ya. Jadi itu mungkin kalau komponennya ini ya diharapkan semuanya itu adalah berada di posisi ini. Jadi tidak ada yang di posisi ini. Itu mungkin itu. Kalau referensi, ya ini banyak sebenarnya. Jadi pertama nanti punya yang kita gunakan misalkan ada Suryadi, ya mungkin bukunya kecil ini, teori dan soal ilmu ukur ruang, ilmu ukur analitik ruang. Nah ini kalau di buku ini menggunakan sudut pandang kadang beberapa itu adalah vektor, ya. Termasuk bukunya Sukirman itu juga menggunakan sudut pandang vektor. Jadi artinya beberapa konsep itu ketika nanti diturunkan itu mengawali dari ketika menggunakan ruas garis berarahnya itu adalah vektor di situ. Kemudian ada buku Analytical Geometry. Ini bukunya biasanya
campur antara geometri analitika datar dan ruang. Ya. Kalau ini menggunakan pendekatan aljabar. Ya. Kemudian kalau mau real di sini, analitik geometri ini juga lebih banyak pendekatan aljabar. Nah, sehingga nanti di dalam bentuk-bentuk ini mungkin barangkali kalau saudara punya ya, jadi itu lebih baik karena kadang ketika kita terpaku pada PPT itu memiliki banyak keterbatasan, maka untuk membangun mungkin penalaran yang lebih itu ini harus ada beberapa itu online sudah ada, jadi e-booknya ada, sehingga mungkin saudara bisa mencari atau mengcopy. Kalau mengcopy ini karena punya printout ya harus ketemu sebenarnya. Cuma kalau ini nggak ketemu kan mungkin barangkali bisa dicari yang online dulu. Jadi seperti itu. Itu mungkin kalau bisa punya referensi itu, saya pikir bagus ya. Bagus dalam arti apa? Mungkin gini. Kadang ketika kita membahas materi di perkuliahan itu kan terbatas. Kalau bertanya juga terbatas. Mengerjakan soal ya tidak mungkin semua soal bisa terkerjakan di perkuliahan kalau dibatasi dengan waktu itu. Nah, berarti kan sebenarnya lebih banyak kita bekerja sendiri sebenarnya. Jadi kalau orang dikatakan kuliah itu maka 40% itu kuliah, sebenarnya 60 itu sendiri. Nah, dapat 60 dari mana? Ya mungkin artinya dengan pertama mencoba dengan membaca referensi dan seterusnya itu. Jadi ini kita harapkan mungkin barangkali referensi ini lebih membantu. Justru kalau misalkan saudara banyak membaca ini, mungkin perkuliahan itu lebih efektif ya, karena saudara sudah memiliki bekal, tinggal mungkin menanyakan hal-hal yang barangkali masih mengganggu. Ya, jadi pembelajarannya itu tinggal memberikan penegasan mana yang kira-kira perlu didiskusikan, itu mungkin jadi lebih menarik. Mungkin untuk pengantarnya, jadi ini yang kurang itu nanti apa itu ini ya, persentase untuk komponen penilaian, nanti kita tambahkan di sini. Ada pertanyaan dulu mungkin, kalau ada silahkan disampaikan dulu, mungkin hal-hal yang mengganggu, mungkin barangkali muncul di geometri analitika datar karena kita juga semuanya sudah belajar itu, mungkin bisa disampaikan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh. Kita tunggu. Ada yang mau disampaikan? Tes. Mungkin belum. Iya, Eda, monggo. Belum, Pak. Oh, belum, Eda belum. Ya. Lilia juga belum. Belum ya. Oke, belum ada. Oke ya, belum ada, sehingga nanti ini kita sampaikan. Ini ada, belum ada. Lilia belum ada. Ivan, oke. Mudah-mudahan nanti ini ada Wildan juga, Rifai, Niken. Ya oke, kalau belum ada, kita tambahkan ini. Mungkin kita lihat sama-sama aja sambil mungkin mengingat yang dulu pernah ada. Oke ya, yang pertama di sini kita kenalkan sistem koordinat. Jadi kalau dulu kan kita hanya menggunakan koordinat yang ini, jadi garis yang saling tegak lurus, sehingga bidang itu terbagi menjadi 4 daerah yang namanya kuadran, sehingga kuadran 1, 2, 3, dan 4. Maka kalau sekarang ruang itu terbagi menjadi 8. Jadi yang kita lihat itu ini. Jadi artinya sumbunya menjadi 3, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Mungkin barangkali ketika saudara bicara di
aljabar linier justru malah sampai ke Rn ya. Jadi kan tidak hanya sekedar di R3. Mungkin barangkali bicaranya sudah cukup jauh sampai di Rn misalkan. Nah, ada hal yang kita lihat di sini bahwa ketika ini terbagi menjadi 8 daerah. Nah, daerah itu yang kita namakan oktan. Ya. Jadi oktan kita hitung kalau kesepakatannya mesti dari sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Nah, ini oktan 1. Sumbu Y positif, sumbu X negatif, sumbu Z positif. Oktan 2 positif, negatif, positif. Nah, ini oktan 2. Nah, oktan 3 berarti ini negatif, Z-nya positif. Nah, 4 berarti negatif, kemudian X-nya positif, ya, ini positif jadi di sini. Maka oktan. Nah, kalau yang di bawah berarti berikutnya. Jadi 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti kan menghitung itu urutannya adalah dari ini X, Y, Z semuanya positif, kemudian berputar berlawanan arah jarum jam. Maka selalu disepakati sudut putar itu memang positif ketika berlawanan arah. Ketika searah negatif. Jadi maka di sini memutarnya adalah itu kan artinya kesepakatan yang berlaku secara universal dan rumus-rumus itu diturunkan dari kesepakatan itu. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita memiliki satu titik, katakanlah ada 2,3,4. Ya, berarti di sini kan terletak di oktan 1. Ya. Jadi artinya kan 2, kemudian ke sini 3, ya, ke atas 4. Ya. Oktan 1. Maka di situ kan ini absis, kemudian ordinat, kemudian aplikat. Ya. Jadi ada 3 komponen yang menentukan itu. Jadi sehingga satu titik dinyatakan dalam pasangan terurut, berarti isinya 3 komponen itu. Jadi maka di situ kenapa kita katakan pasangan terurut, karena di situ ketika urutannya berbeda menentukan titik yang berbeda. Kan penulisannya harus dengan tanda kurung atau seperti yang kita gunakan di interval ya. Bukan kurung seperti yang digunakan dalam himpunan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kalau titik kita tidak bicarakan, mungkin sudah bisa menerapkan sendiri. Nah, sekarang kalau diberikan 2 titik, ya, bagaimana kita menentukan jarak? Ya. Artinya di sini kalau kita ilustrasikan itu kan sebenarnya kan kalau ada titik di sini 0,00, jadi 000 di sini. Ya. Kemudian kalau kita tuliskan ada titik A, 324. Ya. Berapa jarak dari O ke A? Dari O ke A. Ya. Maka kalau kita menghitung dari O ke A itu kan kita bisa memproyeksikan A itu ke sini. Ya. Kemudian menarik ke sini. Sehingga timbul segitiga siku-siku. Misalkan O, D, A. Ya. O, D, A. Nah, ketika ODA siku-siku, berarti kan panjang OA itu OD kuadrat ditambah DA kuadrat di akar. Nah, jadi akar dari OD kuadrat ditambah DA kuadrat. Nah, kalau DA itu kan tegak lurus sejajar sumbu Y, sumbu Z. Sorry. Nah, ketika jarak D ke A itu kalau di sini A-nya itu 324, D-nya 320, berarti kan jaraknya adalah 4. Jadi ini 4. OD berapa? Ya ini kita bicara di dimensi 2. Jadi ini 3, ini 2. Oh, kalau gitu kan 3 berarti akar dari 9 plus 4, 13. Ya, akar 13 itu kalau dihitung itu sekitar ini ya, 361. Jadi 361. Nah, berarti kan kalau gitu, oh ini 3,10. Berarti artinya satu proses itu yang kita dapatkan menggunakan bentuk-bentuk yang ada di dimensi 2. Sehingga kalau kita tuliskan mungkin jika ada 2 titik P dan Q,
di mana di sini kan jarak P ke Q, maka sebenarnya kan ini kita proyeksikan ke sini. Ya. Berarti artinya koordinat titik C itu apa? Kalau C itu kita tuliskan sebenarnya kan di sini adalah X1. Ya, di sini kan sebenarnya kan bergeraknya kan ke sini. Ya. Tapi kalau panjangnya di sini, ya, ini kan dia tingginya itu sejauh di sini Z1. Ya, jadi sehingga CG itu adalah Z2 min Z1. Kemudian kalau ini berarti selisihnya ini. Sehingga kan kalau orang menuliskan di dalam satu bentuk dimensi 2 itu kan di sini ketika kita anggap bentuknya ini titik P, ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Sehingga siku-sikunya adalah di C. Maka di sini ketika kita dapatkan menentukan PC, ya ini dari akar X1, X2 min X1 kuadrat ditambah ini. Kemudian ketika akar ini dikuadratkan ditambah ini kuadrat, maka menjadi ini. Nah, itu berarti artinya rumus jarak itu sama ya, sama. Jadi secara visual kita tunjukkan dengan gambar itu, secara analitik kita bisa menggunakan rumus jarak yang ada di dimensi 2 dengan menggunakan Pythagoras. Ini kita dapatkan ini. Jadi PQ itu jarak PQ, kalau PQ ada tandanya itu berarti ruas garis PQ. Ya. Kalau ada anak panahnya, ya itu berarti nanti ke arah vektor PQ. Ya. Atau kadang yang kita namakan sinar PQ. Oke, nah kemudian hal yang berikutnya, atau nanti kalau misalkan Anda tentukan jarak dua titik, Anda bisa menentukan sendiri dengan rumus tadi. Nah kemudian berikutnya di sini, kalau kita memiliki suatu garis, katakanlah garis L, atau mungkin ini titik Q, berarti garis OQ. Atau kalau titik P berarti garis OP. Garis kan boleh dinyatakan dari titik yang dilaluinya, dua titik itu. Jadi garis OP atau garis L. Nah, kalau kita bicara dulu di dimensi 2 itu kan kita bicara garis tadi yang saya sampaikan di awal itu. Maka sebenarnya kan kalau kita bicara di sini, maka kita bicara terkait dengan ini, kemiringan. Misalkan kita berikan ini ada garis yang pertama, kemudian ini adalah garis yang kedua, kemudian di sini ada garis yang ketiga. Kemudian ini garis yang keempat. Misalkan ini. Nah, kalau misalkan ini sumbu X, ya, jadi kalau misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X, ya, ini 0,0 itu di sini. Ya. Maka sebenarnya kan arah garis itu bisa ditentukan posisinya dari ini, sumbu Y. Dari sumbu Y. Ya. Kalau dari sumbu Y dia bergeraknya ke kanan ya, atau ke kiri. Ketika ke kanan, maka kan dia itu adalah kemiringannya seperti ini. Kalau ke kiri kemiringannya ini. Nah, kalau kita melihat di sini kan kenapa yang kita lihat ini, maka sebenarnya kan yang kita lihat itu kan kalau kemiringannya ke sini itu berarti positif, kalau ke sini itu negatif. Sehingga kalau kita lihat garis yang sejajar sumbu Y maka dia dikatakan tidak memiliki gradien. Ya. Sedangkan kalau garis yang sejajar sumbu X maka gradiennya 0. Jadi tidak memiliki gradien, gradiennya 0. Ya. Jadi artinya kan kalau garis itu kemiringan akan semakin besar ketika dia memang mendekati ini, sehingga sampai tidak ada kemiringan. Nah, dihitung dari mana? Nah, sebenarnya kan dihitung dari sumbu X positif. Ya. Kemiringan itu menghitungnya dari sumbu X positif. Ya. Sehingga di sini ketika kita sudut, itu tangan itu kan kita dapatkan dari antara garis dengan sumbu X positif. Maka sudutnya lancip. Maka dikatakan nilai tangannya itu positif. Nah, kalau ini sudutnya adalah tumpul. Ya. Jadi ini, sehingga sudutnya adalah
apa itu nilai tangannya adalah negatif. Nah, berarti artinya di sini kita orientasikan sudut itu kan diambil dari sini. Nah, kalau kita terapkan di sini, ini kan karena sumbunya ada 3, maka kita tidak mengatakan di situ akhirnya kemiringan ya. Karena kalau kita mengatakan kemiringan menjadi susah, miringnya kemana. Ya. Apakah ke kiri depan, ke kanan depan, atau misalkan ke kanan depan, ke kiri, ke kanan ke belakang, itu kan nanti kan agak rumit, ke bawah, ya. Sehingga nanti kan arah itu menjadi sulit untuk diikuti. Maka di sini kita tidak menggunakan istilah itu, cukup menggunakan mungkin bilangan arah. Ya. Istilahnya nanti kita gunakan bilangan arah. Tapi mesti diawali dari sudut arahnya. Jadi sudut arah atau nilainya kosinus arah. Jadi nilai kosinus arah itu nanti kalau misalkan dibuat bilangan yang sebanding dengan itu, maka menjadi bilangan arah. Nah, ini yang kita lihat itu kan gini. Arah garis OP atau garis L ini, arahnya kemana? Maka yang kita lihat itu sudutnya adalah sudut terhadap sumbu X positif. Sudut terhadap sumbu Y positif. Sudut terhadap sumbu Z positif. Nah, jadi patokannya dari situ. Jika kalau kita mau menghitung, maka kan posisi ya. Kalau kita mengukur itu, maka posisinya. Sehingga nanti kalau ada yang bergerak ke sini, misalkan, arahnya ke sini. Nah, otomatis yang kita lihat itu mana? Ya, berarti arahnya itu mesti dihitung dari sudutnya terhadap sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Berarti nanti kan kalau misalkan OCC itu terletak pada sumbu Z, ya. Maka kalau misalkan sudut arahnya berapa? Berarti kan di sini alfa itu 90. Kemudian di sini itu 90. Maka di sini 0. Kalau gitu sudut arahnya itu kan 90 derajat, 90 derajat, 0. Nah, itu berarti dia itu akan bergerak ke sana. Nanti kalau misalkan itu apakah ke bawah itu sama? Jadi kan akhirnya sumbu Z itu kan ke sini. Ya tentunya sama ya. Jadi yang kita lihat itu kan sudutnya. 90. Ini 90. Ini 0. Ini walaupun ini dengan sumbu Z positif kan yang kita hitung kan terletak pada garis itu. Berarti kan 0. Nah, berarti nanti yang kita lihat di situ nilai tangannya ya. Jadi kalau orang menuliskan berapa sih nilai tangan 0, berapa sih nilai tangan 90. Ketika orang menuliskan tangan 90, ya, jadi yang kita lihat itu kan ordinatnya sama absisnya. Membaginya dengan 0. Maka kalau membagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, ini sudut arah. Maka alfa, beta, gamma itu seperti ini. Nah, kemudian kalau kita misalkan itu kan kalau koordinatnya itu X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Maka tadi kan OP itu adalah akar ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini dari yang pertama tadi. Ini yang kita dapatkan ini. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, kalau misalkan ini kita proyeksikan pada sumbu X, itu adalah ke sini. Misalkan proyeksinya itu di A. Maka OA itu sama dengan X yang sama dengan OP cos alpha. Kita proyeksikan pada sumbu Y, misalkan kita dapatkan Y, OP berarti sama dengan Y, itu adalah OP cos beta. Ini kalau Z, berarti OP cos gamma, itu kan ini. Nah, dari bentuk ini kan kita tuliskan, kalau cos alpha itu X per OP, cos beta Y per OP, cos gamma Y per OP, Z per OP. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan cos kuadrat alfa berarti X kuadrat plus OP kuadrat. Cos kuadrat beta Y kuadrat per OP kuadrat. Cos kuadrat gamma itu Z kuadrat per OP kuadrat. Nah, ketika ini penyebutnya sama, berarti kan X plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat per OP kuadrat.
OP kuadrat berarti E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oh, kalau gitu 1. Nah, berarti artinya kalau nanti saudara menyatakan sudut arah, ya sudut arah, maka harus kita dapatkan di situ bahwa kalau dikuadratkan ini cos kuadrat alfa selesai itu harus bernilai 1. Jika ternyata tidak, berarti itu mesti ada yang salah. Ada yang salah. Salah mungkin menentukan alfa atau beta. Contohnya ini tadi kan kalau misalkan ini adalah 90, 90, 0. Nah, kalau orang menuliskan sin itu berarti orientasinya di situ. Tapi kalau cos kan cos 90, 0, cos 90, 0, ya, cos 0 itu 1. Ya, berarti kan yang kita dapatkan 1 juga. Nah, ini berarti hubungannya di sini. Nah, dari bentuk ini, ya ini kan namanya cosinus arah. Jadi kalau cos alfa, cos beta, cos gamma itu berarti cosinus arah. Nah, kalau kita menyatakan bilangan arah, berarti bilangan yang mewakili ini tadi. Mungkin nilai dari cos alfa, cos beta, cos gamma. Atau bilangan yang mewakili dari alfa, beta, gamma. Kalau ini dinyatakan derajat, maka kalau itu harus diubah ke dalam bentuk bilangan real. Jadi sebenarnya kan di sini kan bilangan arah itu sebenarnya bilangan real yang sebanding dengan kosinus arah dari garis itu. Sehingga kalau kita tuliskan, misalkan ada bilangan A, B, C sebanding dengan kosinus arahnya, jadi cos alfa, cos beta, cos gamma, ini kita tuliskan A dibanding B dibanding C itu benar ini. Nah, itu berarti kan bilangan ini menyatakan sebanding. Sehingga kalau kita misalkan ini, ya kalau gitu kita misalkan cos alfa itu lambda A. Jadi kan kalau gitu cos beta itu menjadi lambda B, kemudian cos gamma itu menjadi lambda C, kan urut. Kemudian kalau kita tuliskan, kalau cos alfa itu lambda A, berarti cos kuadrat alfa itu lambda kuadrat A kuadrat. Cos kuadrat beta sama dengan lambda B, berarti cos kuadrat beta lambda kuadrat B kuadrat. Dan ini adalah lambda kuadrat C kuadrat. Ini tadi kita dapatkan 1. Oh, kalau gitu 1, berarti lambda itu kan sama dengan plus minus 1 per ini. Nah, berarti kita dapatkan cos alfa, ini, cos beta itu ini, cos gamma itu ini. Artinya apa di sini yang kita lihat? Maka di sini, kalau kita menyatakan bilangan arahnya itu memisalkan ABC itu diketahui, maka ini kalau kita nyatakan dalam kosinus arahnya, itu memiliki hubungannya seperti ini. Ya, jadi memiliki hubungannya seperti ini. Nah, ini kan semuanya menyatakan nilai bilangan real. Nah, kalau gitu alfanya berapa? Ya, berarti arkes dari cos nilainya ini. Arkes dari cos nilainya ini. Dan seterusnya di situ. Nah, mungkin yang kita lihat di situ yang pertama, jadi orientasinya kan kita dapatkan bentuknya itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau misalkan di situ orientasinya kan kalau cos alfa itu plus minus ya. Ini juga plus minus, ini juga plus minus. Kapan kita menentukan nilainya? Jadi kan kalau misalkan apakah kalau sudutnya terhadap sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif, itu apakah bernilai positif semua? Ya, itu yang kita lihat itu kan sebenarnya kan di sini. Nah, maka sebenarnya nilai plus minusnya ini, ya, ini kan yang kita lihat itu sangat ditentukan oleh nilai ini A, ya, nilai B dan nilai C. Jadi orientasi yang kita lihat nanti mungkin akan ditentukan oleh nilai itu ya. Jadi nilai itu yang menentukan karena apa? Bilangan akar itu sudah selalu positif. Jadi kalau akar 9 itu ya 3, ya, bukan plus minus 3. Akar 25 itu ya 5, bukan plus minus 5. Ya.
Kalau akar X kuadrat berapa? Ya, berarti harus mutlak X, bukan X. Ya. Jadi itu yang mungkin barangkali kalau dikalkuluskan disepakati itu. Sehingga orang tidak salah konsep ketika nanti menentukan, apalagi sudah masuk di bilangan kompleks. Nah, gitu ya. Nah, ini yang aduh, ini yang tadi bilangan arah dari suatu garis, ya. Sehingga nanti kita contohkan itu gini. Kalau misalkan ada ini ya, ilustrasi, ada titik A itu 2,3,4, tidak bergerak. Ya, nanti kalau misalkan ini ada satu garis yang melalui dua titik, kan aksiomanya Euclid itu kan menuliskan bahwa melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu buah garis lurus. Nah, ini tentunya akan berlaku baik di dimensi 2 atau dimensi 3. Jadi akan berlaku itu. Nah, jadi kalau melalui A dan B, kalau tadi kan ini absis, ordinatnya, kemudian aplikatnya ini kan semuanya berbeda, atau ada yang berbeda, berarti dia menetapkan dua titik yang berbeda. Jadi artinya kalau ini dikatakan dua titik itu berbeda, berarti kan salah satu dari unsur absis, ordinat, atau aplikat itu ada yang berbeda. Kalau semuanya sama, jadi titik yang sama. Nah, berarti artinya apa di sini? Kalau misalkan arah, ya arah itu yang kita lihat itu kan kita bisa menentukan arah itu dari selisihnya ini bilangan arah itu. Kalau ini negatif 2, misalkan dikurangi 2, negatif 1 dikurangi 2 itu negatif 3, 2 dikurangi 1, 3 negatif 1, ya. Kemudian 4 dikurangi 4, 0. Oh, kalau gitu kita bisa menyatakan sebenarnya arahnya di situ adalah kalau dinyatakan negatif 3, kemudian negatif 1, 0. Ya. Jadi itu. Sehingga nanti kan kalau misalkan orientasinya itu tentukan kosinus arah, ya. Berarti kita tinggal tadi mengatakan kalau A itu negatif 3, B-nya negatif 1, dan C-nya 0, ya kita tinggal masukkan di formula ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti sudut arahnya tahu. Nah, itu nanti kalau misalkan ada tetapan ini, kemudian nanti Anda menggunakan misalkan di situ ada GeoGebra, mungkin Anda bisa cek ya berapa sudutnya dengan sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif. Benar nggak kalau dengan rumus ini? Mungkin barangkali Anda bisa mencoba. Itu ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca, nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti kita biasa bahas kembali. Oke. Sekarang ini, mungkin dulu kita juga bicara pernah, nanti kita bahas lagi ini. Cuma ini mungkin kita sampaikan beberapa orientasi, sehingga nanti kita bisa membandingkan ini. Istilahnya sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis. Jadi sudutnya mana? Sudut terkecil. Berarti POQ. POQ itu sudut terkecil. Nah, kalau misalkan sudut yang dibentuk itu adalah theta. Ya, ini theta. Ya. Berapa nilai theta itu? Sebenarnya kan kita ingin menentukan berapa nilai theta itu. Ya. Pertama begini, kalau misalkan kita menggunakan ini tadi yang saya katakan, kadang kita menggunakan sudut pandang vektor, tapi
tapi kadang kita menggunakan aljabar. Kalau ini nanti ya, kita menggunakan sudut pandang aljabar sebenarnya, sehingga nanti orientasinya di sini. Ya, dari mana ini kita dapat, nanti saya di bab 2 kita bahas lagi bab 3. Ini misalkan L1 sudut arahnya adalah ini, alfa 1, beta 1, gamma 1. Kalau kosinus arahnya ya cos alfa 1, cos beta 1, cos gamma 1. L2 sudut arahnya ini berarti kosinus arahnya ya alfa 2, beta 2, gamma 2. Kalau misalkan bilangan arahnya kita wakili dengan A1, B1, C1, ini A2, B2, C2. Misalkan itu diwakili itu. Maka sebenarnya di sini kan orientasi yang kita lihat di situ. Ya. Kalau misalkan ini adalah kita pandang sebagai vektor A dan ini vektor B. Mungkin saudara cek kembali bukunya di SMA atau kemarin mungkin sudah di aljabar linier, itu mungkin bisa dicek kembali. Kalau ada dua vektor A dot B, perkalian dot bukan perkalian cos. Kalau perkalian cross itu kan menghasilkan vektor. Kalau ini perkalian dot, ya. Jadi mestinya menghasilkan satu bilangan. Nah ini kan berarti kan A dot B, itu berarti kan nanti kan besarnya A kali besarnya B, kalikan kosinus sudut yang dibentuk ini. Nah, kalau A itu arahnya A1, B, A2, A3, B itu B1, B2, B3. Jadi kan kalau AB itu kan perkalian elemen di sini. Ini yang kita dapatkan ini. Nah, kemudian kalau kita kembalikan di sini kan, oh ini kita dapatkan ini. Sedangkan ini kan orientasinya ini. Maka cos theta itu menjadi A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 dibagi dengan mutlak ini. Ya, sorry. Ini besaran vektornya. Nah, ini yang kita dapatkan ini. Nah, sedangkan besaran vektor A itu kan mesti akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. B itu ya B1 kuadrat, B2 kuadrat, B3 kuadrat. Nah, itu kita dapatkan ini. Nah, ini, oh sorry, ini tadi kita nyatakan A1, A2, A3, ini juga B1, B2, B3. Nah, kalau nanti ini kita dapatkan ini. Ini nanti yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Kalau nanti kita menggunakan ini. Jadi cos theta itu sama dengan cos alfa 1, cos alfa 2, cos beta 1, cos beta 2, cos gamma 1, cos gamma 2. Dan nanti tolong ini dicek. Ini dapatnya dari mana? Hasilnya dari aljabar dengan ini ya, memproyeksikan nanti ada P aksen, P double aksen, dan P double 3 aksen. Itu yang kita bentuk dari proyeksi dari ini P dan H. Nah, itu nanti kita akan dapatkan bentuknya itu. Ini nanti kita lihat di bab 3 ada, atau mungkin Anda bisa mencoba-coba dulu. Itu ya. Sehingga nanti kalau hubungannya itu kita dapatkan bentuknya. Kalau bentuknya ini arah, ya, maka yang kita tuliskan itu ini sorry ya, tidak konsisten di sini. Jadi kalau ini harusnya tadi kita menggunakan ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan B1, B2, B3, ya, jadi ini kan kondisi kedua garis itu tegak lurus atas 90. Ya. Kalau 90 itu saling tegak lurus, itu kan manakala di situ kan tetanya 90. Sedangkan cos 90 itu kan 0. Ini sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 itu apabila pembilangnya itu 0. Pembilangnya 0 itu kan berarti kan A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu 0. Nah, ini salah menulis karena ini menggunakan tadi yang vektor ini tadi. Jadi kebalikannya di situ. Jadi ini rumusnya tidak sinkron dengan bawahnya. Kalau digunakan rumus ini, berarti nanti A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu 0. Itu ya salah ya. Nanti di atau besok kita ganti.
Kemudian kalau tegak sejajar, berarti kan kalau sejajar itu kan ini 1, maka akan didapat kalau bilangan arahnya sebanding. Ya. Jadi ini menggunakan formula yang ini tadi, yang ini. Jadi tidak sinkron, tidak sama dengan rumusnya itu. Itu ini. Kemudian nanti tolong ini juga bisa dicermati, ini perbandingan, ini berarti mengingat di geometri analitika datar, sehingga nanti mungkin untuk bentuk ini kan kita tidak mengulang ya, tidak mengulang, tetapi langsung bisa digunakan. Jadi artinya kan kalau ada titik A, P, B, nah dulu kalau misalkan ini adalah AP dibanding PB, itu kalau misalkan lambda 1, ini lambda 2, berarti kan posisi titik P itu XP, itu kan lambda 2 kali XA ditambah lambda 1 kali XB per lambda 1 plus lambda 2. Nah, kalau di sini lambda 1 per lambda 2 itu sama dengan lambda. Nah, berarti kan artinya kita menuliskannya kan bisa bergantian di sini. Jadi kalau misalkan ini lambda ini 1, ya, berarti kan seolah di sini kan kita tinggal menuliskan XP, ya, itu berarti kan XA ditambah lambda XB per lambda plus 1. Ya, itu berarti kan ini. Jadi ini hanya penulisan yang mungkin barangkali beda. Nah, kalau nanti di sini ada absis, ada ordinat, ada aplikat, berarti nanti ZP ya tinggal mengikuti ini. Tuh. Ini ketetapannya apakah dia itu nanti interior, sorry. Jadi kan kalau istilahnya di numerik itu bukan interior ya, jadi interpolasi atau ekstrapolasi. Jadi berada di antara atau di luar ya. Jadi mencari titik dari 2 titik yang ada. Itu kan kalau titik itu berada di luar berarti ekstrapolasi. Kalau titik itu di dalam berarti interpolasi. Nah, biasanya kan kalau interpolasi ini bisa digunakan kalau Anda membaca misalkan tabel statistik ya. Jadi tabel statistik di situ ketika mungkin beberapa derajat kebebasannya diketahui, tetapi kan tidak urut ya. Data itu kan 60, kemudian melonjak 65, kemudian 100. Nah, akhirnya kalau misalkan ternyata N kita itu 90, itu berapa nilainya? Ya, berarti kita harus menggunakan ini. Salah satunya adalah interpolasi, ya, yang paling sederhana. Itu ini juga sama, rataan harmonik, mungkin bisa dicek kembali. Tinggal menuliskan saja. Nah, ini nanti kita bahas mungkin berikutnya di situ. Ini pukul 8, ya 10 menit lagi nanti mungkin besoknya kita ulang sedikit nggak apa-apa. Persamaan luasan dan persamaan garis lengkung. Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas, cuma mungkin ini sebagai pengantar awal dulu, mungkin untuk membayangkan karena kita mungkin juga sudah bicara di kalkulus. Tapi sebenarnya kan kalau f, x, y, z itu di kalkulus lanjut ya. Jadi kalkulus integral biasanya di situ pada luasan yang masih menggunakan dimensi 2, kecuali kalau bola yang putar ya. Mungkin menggunakan sumbu z ya boleh. Nah, kalau misalkan di sini garis luasan atau persamaan bidang garis lengkung itu kita tuliskan ini namanya f, x, y, z. Ya, ini 0. Jadi merupakan satu persamaan luasan atau permukaan bidang lengkung atau bidang datar. Nanti bentuknya ini. Jadi artinya kalau persamaan f, x, y sama dengan 0, ini menyatakan silinder dengan pelukisnya sejajar sumbu z. Jadi kalau dibebaskan, tidak ada itu berarti dia tidak tanpa batas. Ya, jadi tanpa batas. Kalau misalkan ini yang dibebaskan mana y, berarti di situ adalah sebuah silinder dengan garis belakangnya sejajar sumbu y. Ini sejajar dengan sumbu x. Jadi yang kita lihat itu bentuknya ini ya, mungkin bentuknya ini. Jadi kalau ini kan
X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan kalau kita potong bentuknya lingkaran. Tapi kan kalau ini kita jalankan kan dia bergerak terus, sumbu Z-nya di sini, sumbu X-nya. Nah, ini kan bergerak terus panjang. Ini tidak terbatas, bergerak ke sini atau ke sana. Itu namanya bentuk ini, silinder. Kalau yang ini menyatakan bidang datar. Jadi kalau bidang datar, pertama yang harus diketahui di sini, masing-masing suku itu berderajat 1. Ya, berderajat 1, maksimal 1. Itu akan membentuk sebuah bidang datar. Orientasi situ. Ya, kalau ini kan berderajat bisa lebih dari 1. Nah, kemudian nanti misalkan apa arti persamaan ini? Ini kan perpotong, kalau ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. X kuadrat plus 2XY plus 4. Nah, yang pertama ini kan artinya ada variabel semua, nggak ada yang dibebaskan. Maka nggak mungkin bentuknya itu adalah silinder. Ya. Jadi kalau silinder itu pasti ada yang dibatasi, yang dibebaskan. Kalau ini berarti kan tidak. Maka semua variabel itu kan ada batasan. Ya. Maka ini dinamakan bola. Tetapi kalau ini, itu berarti nanti bentuknya silinder. Yang dibebaskan apa? Z. Ya, jadi nanti dia akan sejajar dengan sumbu Z. Ini nanti kalau misalkan dibuat di GeoGebra-nya akan kelihatan. Ya, jadi ini, sehingga nanti kalau misalkan ada Z sama dengan 2, itu bidangnya seperti ini. Kalau misalkan ada Z kuadrat sama dengan 4, itu juga bidangnya ini. Tapi bidangnya itu kan ada 2 bidang yang refleks. Dan seterusnya di situ. Nah, kalau ini nanti perpotongan, biasanya kita dapatkan bentuknya adalah ini. Jadi, kalau ini kan perpotongan antara 2 buah bidang, maka membentuk garis. Nah, garis potongnya itu adalah ini. Jadi kalau ini ada bidang datar, maka ini. Dan nanti di bab 3, pertama itu nanti kalau di bab 2 itu kan kita bahas khusus bidang datar. Salah satu bentuknya ini. Kalau nanti kita bahas di bab 3, garis lurus, maka garis lurus itu kadang dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus. Atau nanti dinyatakan dalam bentuk perpotongan 2 buah bidang. Jadi maka menyatakan persamaan garis lurus kadang menuliskan 2 persamaan bidang. Nah, ini namanya garis lurus tapi 2 persamaan bidang. Yang kita dapatkan garisnya mana? Oh ini. Jadi seperti itu. Itu. Kemudian kalau ini nanti istilah proyeksi itu hanya nanti kita ilustrasikan. Ini cuma gambarannya. Kalau garis lengkung diselidiki dan dipotong atau diproses pada sumbu X, Y. Ini contohnya gini. Kalau misalkan ini tadi X kuadrat plus Z kuadrat plus 4. Kita proyeksikan pada bidang YOZ. Bidang YOZ itu yang ini. YOZ itu ini. Nah, berarti nanti kan bergerak ke sana. Bidangnya itu ini. Maka bentuknya menjadi apa misalkan? Itu kan kalau kita proyeksikan ke sana, oh di sini. Bentuknya menjadi lingkaran. Berarti nanti lingkaran ini persamaannya apa? Berarti lingkaran ini persamaannya itu harusnya Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, X sama dengan 0. Itu lingkaran. Jadi lingkaran. Jadi kalau diproyeksikan terhadap bidang Y, O, Z, maka bentuknya lingkaran. Lingkarannya apa? Ya ini tadi, Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, X-nya sama dengan 0. Jadi itu bentuk proyeksi itu seperti ini. Maka dikatakan nanti kalau misalkan ada bentuk ini, proyeksikan pada XOY. Ya, kalau pada XOY, ya, kalau XOY itu mana yang 0? Berarti kan sebenarnya kan bidangnya itu kan Z sama dengan 0. Ya. Kalau Z sama dengan 0, berarti eliminasi Z-nya. Jadi 2 persamaan ini dieliminasi Z-nya, hilangkan Z.
Ya, ini lingkaran Z itu kan dengan bentuk biasa kita dapatkan ini. Ya, jadi artinya eliminir Z, maka kita dapatkan ini. X kuadrat plus 6 kuadrat, 6X plus Y kuadrat min 3Y sama dengan 0. Nah, bentuk ini, ya, kalau kita tuliskan kan bentuknya jadi ini. Nah, artinya apa di sini? Kalau kita ini di bidang Y, X, O, Y, itu bentuknya lingkaran. Bentuknya lingkaran. Nah, kalau misalkan menuliskan persamaan lingkaran di dimensi 3 itu apa? Ya, harusnya ini ditulis, koma, Z sama dengan 0. Jadi, ini ditulis utuh, kemudian koma, Z sama dengan 0 itu jadi menjadi persamaan lingkaran. Kalau bentuk ini, bentuknya masih berupa silinder. Silinder yang bergerak tanpa batas. Oke, mungkin pengantarnya hari ini mungkin beberapa materi nanti bisa saya share, nanti dibaca-baca kembali. Minggu depan mungkin akan kita mungkin ulas dulu sambil diskusi, kemudian baru nanti masuk di materi inti. Mungkin itu, monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau cukup. Ini ada 15, berarti yang nggak masuk satu. Ada pertanyaan, Yulia, Yanuariska, Wildan, Ivan. Ivan ini semester apa sih? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Aida ke mute ya. Aida ke mute. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Oke, kalau belum ada, mungkin ini hari pertama, hari pemanasan dari hari libur ya. Dari hari libur yang agak lama. Kemarin sukses semua kan untuk mata kuliahnya? Alhamdulillah, Pak. Iya. Ya, oke. Mudah-mudahan di semester yang ini bisa lancar, kemudian bisa sukses, nilainya adalah yang terbaik. Gitu ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.